Kencangin. Lebih kencang lagi. Jangan terlalu keras. Sakit. Kak, kan Kak yang suruh kencangin, makanya aku kencangin. Memang kuat ya? Cuma bisa dipakai buat Kak. Ya, tapi terlalu keras sih. Pelangkan. Kak, aku lapar nih. Kuenya, kapan mau kasih makan? Santai aja. Buru-buru amat. Nanti kalau Kak udah enakan, baru Kak kasih. Da sag Xiaofen. Anak kuliahan begini. Sayangnya. Ja, die Goblin. Li Xue, memang cantik ya kamu, sampai adik ipar Goblin. Kayak dia aja kamu ajak tidur sama dia. Sepi banget sampai segitunya? Kamu mau apa? Kamu. Jangan ngomong sembarangan. Ya mau nagih utang lah, bilang. Utangku, mau kapan dibayar? Atau jangan-jangan, kamu mau bayar pakai badan? Kamu. Jangan macam-macam. Aku yang makam-makam, utangmu sama aku belum dibayar sepeser pun. Aku nakin kamu sekali, anggap aja bunga. Mau lari kemana? Lepazin. Lepazin aku. Jangan mendekat, ada aku di sini. Jangan ganggu Kak. Minggir sana, lu. Bengsat, hari ini aku bakal bikin kamu lihat, gimana aku nakin kakakmu. Mendingan kamu nurut aja sama aku, biar kamu nggak terlalu menderita. Kamu balik sana. Kak, cepat lari. Ada pembunuhan. Tolong, ada orang tidak? Diam. Kamu berani teriak lagi, aku akan membuatmu menemaninya di bawah. Jangan. Jangan. Tahu takut sekarang? Pingsan juga tidak apa-apa. Aku akan menangani mayat anak ini dulu, nanti kembali main baik-baik denganmu. Kamu bilang kamu bodoh dengan baik, harus ikut campur urusan orang lain, halangi jalanku, mati juga pantas. Aku akan melemparkanmu ke kebun herbal milikku, bisa dibilang kembali ke akar. Setelah turun, harus ingat kebaikanku. Ini aku, naik ke surga. Ah, aku tidak bodoh lagi. Tempat apa ini? Kamu siapa lagi? Di sini, ini adalah tempat tinggal suku obat kuno milikku. Hari ini kamu memasuki ruang dimensi ini, berhubungan denganku. Aku wariskan padamu, kayu dewa penciptaan. Kitab Susi Pensitan. Menjadi penerus suku obat kuno. Menciptakan segala sesuatu, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Meningkatkan khasiat obat herbal. Dan juga ada cara membunuh. Sekarang, aku ingin membuat kakak ipar yang selalu merawatku, hidup dengan baik. Dan juga orang-orang yang pernah mengganggu kita. Aku pasti akan membuat mereka membayar harga. Yang pertama, yaitu lidah Mao. Dan juga ada cara membunuh. Sekarang, aku ingin membuat kakak ipar yang selalu merawatku. Hidup dengan baik, dan juga orang-orang yang pernah mengganggu kita. Aku pasti akan membuat mereka membayar harga. Yang pertama, yaitu lidah Mao. Dan juga orang-orang yang pernah mengganggu kita. Aku pasti akan membuat mereka membayar harga. Yaitu lidah Mao. Kamu bilang kamu pingsan dengan tenang. Bangun buat APA, malah bikin aku repot harus menahanmu. Kamu. Jangan mendekat. Aku akan panggil orang. Tolong, tolong. Teriak saja, teriak sekeras apapun juga tidak akan ada gunanya. Ayo sini kamu. Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bersem angkat. Hentikan. Kamu. Kamu. Kamu tidak mati? Aku datang untuk menangkapmu. Ikut aku. Kamu pura-pura jadi hantu. Oh, rupanya selamat dari maut ya.
Baik, kalau begitu aku akan kirim kamu ke neraka sekali lagi. Aduh. Dasar idiot. Kamu berani memukulku? Memukulmu itu tujuanku. Aduh. Fan. Jangan pukul lagi. Aku mohon padamu. Jangan pukul lagi. Pukulan yang itu adalah untuk kakak iparku. Pukulan yang ini adalah untuk balas dendamku sendiri. Jangan. Jangan. Itu bos MU. Aku disuruh oleh bos MU. Bos MU. Ya, Li Zhu. Dia berutang 100.000 yuan kepada bos MU. Aku membantu bos MU menagih utangnya. Utang, pas. Transferkan 100.000 yuan ke saya. Untuk biaya pengobatan saudari saya. Aku akan membiarkanmu pergi. 100.000 yuan. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Kalau tidak ada, aku akan telepon polisi sekarang. Ada. Aku punya. Dasar idiot. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Saudari, uangnya sudah aku transferkan ke kamu. Xiaofan, kamu. Kamu sudah tidak bodoh lagi. Saudari, penyakit bodohku ini sudah sembuh. Mulai sekarang, aku ingin mengelola kebun obat. Sebelumnya kamu selalu yang menopang keluarga ini. Mulai sekarang, biar aku yang mencari uang. Ya, Semua ikut kamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke kebun obat rumahku? Cantik sekali. Aku hanya masuk untuk melihat-lihat. Hey, lihat APA kamu. Kalau lihat lagi, mata kamu akan aku kebat. Benar-benar luar biasa. Tak kusangka, di kebun obatku sendiri, ada barang bagus seperti ini. Hey, Beijinggan, jangan mendekat. Lepaskan aku. Memang benar-benar kualitas terbaik. Tanaman obat di kebun ini. Kok kualitasnya semua setinggi ini? Sepertinya aura kayu dewa kuno bocor, membuat tanaman-tanaman ini terpelihara. Hey, kamu ini laki-laki. Melihat gadis cantik yang terbaring di sini tidak. Malah memunguti tanaman obat. Lalu mau apa kalau melihat? Cepat pergi dari sini. Ini kan kebun obatku. Aku digigit ular. Tidak bisa jalan. Tolong aku ya. Gigit di mana? Biar kulihat. Kamu paling lama hanya bisa hidup 30 menit lagi. Kalau untuk menyampaikan pesan terakhir, seharusnya tidak masalah. APA. 30 menit? Tidak boleh. Kumohon tolong aku. Kakak ganteng yang baik hati. Untung kamu punya selera. Tidak masalah besar. Racunmu ini bisa kusembuhkan. Tapi, barusan aku dengar ada yang memanggilku bajingan. Sekarang aku sangat tidak senang. Jadi tidak mau mengobatimu. Lalu bagaimana agar suasana hatimu membaik? Kalau begitu, kamu panggil aku, si bajingan ini, Papa, dengar-dengaran. Kamu. Papa. Apa katamu barusan? Suaramu terlalu kecil. Aku tidak dengar. Papa. Ya. Kamu mau apa? Menyedot bisa ular. Kamu masih mau disembuhkan atau tidak? Kalau begitu, sedotlah. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Selesai. Lepasin aku. Beijinggan. Oke. Katanya udah selesai? Kok kakiku masih kesemutan? Racunnya belum sepenuhnya hilang. Mungkin, butuh belasan jam lagi. Hari hampir gelap. Aku nggak mau nungguin kamu lagi. Aku turun gunung dulu. Kamu mau pergi gitu aja? Nggak peduli sama aku? Ayah. Kamu tadi manggil aku apa? Ayah, bawa aku turun gunung ya? Kamu manfaatin aku. Kamu sendiri yang terlalu berat. Kamu mau turun atau enggak? Sebenarnya, menurutku kamu ini, meski kelihatannya nggak serius, tapi dasarnya seharusnya masih baik. Kakak ipar.
Kakak ipar, lihat, apa yang kutemuin di kebun obat. Tanaman obat kualitas terbaik. Xiaofan, Kamu pulangnya kok malam banget, buat nyari tanaman obat, ya? Oh iya, benar, sekalian nyelamatin orang. Naya lamitin orang? Kamu brengsek. Kakak ipar, kali ini, aku ngumpulin banyak tanaman obat. Nanti setelah semua tanaman obat ini terjual, aku bakal beliin kamu 2 setel baju baru. Tapi, di sini udah lama, nggak ada yang mau beli tanaman obat. Aku juga nggak punya saluran jualan lain. Shinfan, aku tahu saluran jualannya. Asal. Kamu memanggilku ibu 2 kali. Mau aku memohon kepada kamu? Kalau begitu, yang bisa merawat kulit dan memperbesar payudara ini, cuma bisa diberikan ke kakak. Kakak, makan ini. Kulitku jadi lebih halus. Bekas luka juga hilang. Shinfan, aku kasih tahu kamu jalur penjualan. Kamu kasih ini untuk aku makan. Bagaimana? Kenapa? Tidak mau memanggilku ibu lagi, mau makan? Mohon dengan baik-baik dulu, setelah aku merasa senang. Aku kasih kamu makan. Aku mohon. Ayah. Anak baik. Katakan, jalur penjualan apa? Setelah semua obat herbal ini aku jual, aku kasih kamu Huang Jing kualitas dewa. Kamu bisa ke kota, temui bibiku. Dia punya toko obat herbal. Oke. Kamu itu, orang desa yang jual obat herbal, kasih lihat obat herbalmu. Orang desa, apa maksudmu? Kamu mau lihat obat herbal kan? Pergi sana, tidak layak, ambil obat herbalmu. Cepat-cepat pergi. Kamu belum lihat, sudah bilang obat herbalku tidak layak. Benar, aku kasih tahu kamu, selama aku masih di bagian pembelian, obat herbalmu tidak akan bisa masuk. Kalau begitu hari ini, kamu mungkin harus keluar dari bagian pembelian. Keluar dari bagian pembelian? Kamu hari ini, kalau bisa membuat aku dipecat, tanah di lantai ini, aku jilat semuanya untuk kamu. Angming. Angming, siapa yang kasih kau wewenang sebanyak itu? Direktur Su, ini, Direktur Su. Aku dikenalkan sama Mei Mei. Chen Fan, ya? Aku dengar dari Mei Mei. Obat herbalmu akan kubeli semuanya. Direktur Su. Maaf ya, obat herbal ini. Kayaknya aku nggak bisa kasih ke kamu. Maksudnya apa? Manajer kalian yang tadi ini, nggak lihat sama sekali. Langsung bilang obat herbalku nggak memenuhi standar. Manajer Zhang. Kamu beneran bilang gitu? Direktur Su, Anda ini, jangan sampai tertipu sama si bocah nakal ini. Tehazu, dia tuh, bawa obat herbal. Jalan kaki puluhan kilometer. Obat herbal itu udah rusak dari dulu. Lagi pula, kalau obat herbal yang dia bawa kayak gini, masuk ke toko obat tradisional kita. Itu kan, bisa merusak reputasi kita dong. Orang kampung kayak dia. Bisa nanam obat herbal bagus kayak apa? Gimana kamu tahu, obat herbalku rusak karena guncangan di jalan? Kalau nggak percaya, coba keluarin obat herbalmu. Keluarin, biar kami lihat. Menurutku kamu, cuma ngandalin hubungan sama Su Mei Mei. Nipu, jual barang jelek sebagai barang bagus. Seumur hidupku, paling benci sama penipu kayak gitu. Kalau obat herbalmu ada masalah, jangan salahin aku kalau nggak kasih muka. Kalau gitu, obat herbalku nggak rusak karena guncangan. Kalau begitu, bagaimana dengan Direktur Su? Kampun Gan, kalau lu bisa keluarin bahan obat kualitas tinggi, gue panggil lu bapak. Melihat wajah Mei Mei, kalau bahan obatmu memang berkualitas tinggi, aku bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Baik, ini lo yang bilang sendiri ya. Jangan sampai mengingkari kata-kata. Tidak mungkin. Bahan obatmu kok bisa? Angming, lalai dalam tugas. Pulang dan introspeksi diri. Direktur Su, aku. Hal yang baru saja kamu janjikan padaku, belum kamu tepati. Kampun Gan, jangan keterlaluan. Lakukan. Kalau tidak,
Jangan mimpi bisa bertahan di industri ini. Aku. Direktur Su. Kalau begitu, soal yang barusan kamu bilang, membeli bahan obatku dengan harga 2 kali lipat. Perkataan Suruo Sue tentu sah. Bahan obatmu akan kubeli semua. Kalau beli dengan harga 2 kali lipat. Anggap saja 200 per kilo. Total punyaku 100 kilo. Pas 20.000. 200 per kilo? Kamu anggap ini ginseng? Direktur Su, mata kamu tajam sekali. Bahan obatku ini memang setara dengan ginseng. Dan lagi, juga bisa membuat payudara lebih kencang dan kulit lebih cantik. Mei Mei kenalan dari mana sih? Teman-teman nggak jelas ini. Bohong kayak gini aja bisa mereka karang. Nyonya Su, aku tahu kamu tidak percaya. Kalau aku tidak salah lihat, sekarang kamu seharusnya sedang datang bulan, kan? Dan selama ini, kamu punya masalah rahim dingin, gejala haid tidak teratur. Aku tidak salah, kan? Mei Mei si anak ini, kok semuanya diceritakan ke orang lain? Kamu salah sangka pada Mei Mei. Semua ini sepenuhnya adalah hasil pengamatanku sendiri. Nyonya Su, aku jamin, setelah kamu minum obat herbal keluargaku, semua gejala ini akan sembuh. Nyonya Su, obat herbalku yang bisa menyembuhkan segala penyakit ini. Kamu yakin tidak mau mencobanya? Cuma obat herbal saja. Nyonya Su takut? Siapa yang takut? Aku benar-benar merasa perutku jadi hangat. Dan sepertinya perutku sudah tidak sakit lagi. Gimana? Tidak bohong, kan? Efek obat yang kamu sebutkan tadi, obat herbal ini bisa memberikannya? Bisa. Dijamin akan membuatmu lebih baik lagi. Baik, aku percaya padamu sekali ini. Aku bersedia membeli semua obat herbalmu dengan harga 3 kali lipat. Tapi kamu harus jamin, obat herbal ini hanya disuplai untuk perusahaanku saja. Nyonya Su, obat herbalku tidak sedikit, loh. Kamu sanggup menampungnya? Asalkan kamu bisa jamin kualitasnya. Berapapun banyaknya, aku mau semuanya. Asalkan punya obat herbal ini. Kesulitan toko obat tradisional bisa teratasi. Suryoksu. Kamu mau balik keadaan cuma modal orang kampungan ini? Kamu terlalu naif. Mu Jiang, kamu datang buat apa? Ruoshue, aku kan sudah bilang dari dulu, asal kamu mau menikah denganku, semua masalah toko obat tradisional keluargamu langsung selesai. Mu Jiang, jangan bermimpi di siang bolong. Toko obat kami sekalipun bangkrut, aku tetap tidak akan menikah denganmu. Lagi pula, pacar aku sudah cari pemasok bahan obat tradisional Tiongkok yang baru buat aku. Dia? Ruoshue, kamu bilang dia pacarmu? Dia itu pemasok bahan obat itu? Memangnya kenapa? Dia cuma orang kampungan dari desa. Suryoksu, kalau kamu mau cari orang, buat pura-pura jadi pacarmu. Paling tidak cari yang kelihatannya seperti orang. Hei, kamu pikir kamu siapa? Wanitaku berani nyako rebu? Urusan ini, kita harus hitung baik-baik. Mau hitung bagaimana? Boka, Kamu merasa hebat ya? Seran, Pukul sampai mati. Kalau mati, tanggung jawabku. Suryoksu, Kamu mau apa? Kamu ingat baik-baik. Kamu adalah wanitaku. Chen Fan. Camus. Mau apa? Aku ini orang dari keluarga MU. Camus tidak boleh sentuh aku. Memangnya kenapa kalau aku sentuh? Aku bukan cuma akan sentuh kamu. Wanitamu. Aku juga mau. Chen Fan. Suryoksu, kalian berdua. Tunggu saja, toko obat tradisionalmu. Siap-siap saja bangkrut. Hati-hati di jalan. Gimana? Enak rasanya? Lembut. Licin. Kamu. Direktur Su, aku sudah membantumu sebesar ini. Masih diperlakukan seperti ini? Jangan keterlaluan. Aku sudah beli bahan obatmu dengan harga 3 kali lipat. Mau apa lagi?
Kamu. Bajingan. Itu kan untuk mengobati kedinginan rahimmu. Dasar orang tak tahu terima kasih. Niat baik malah dibalas jahat. Pergi sana. Sepertinya memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah toko obat tradisional ini bisa bangkit lagi? Tergantung bahan obat darinya. Aku pulang. Xiaofan. Xiaofan. Tanaman obatnya sudah habis terjual. Tentu saja. Oh iya, kakak. Ini baju baru yang kubelikan untukmu. Coba di kamar. Sama ini. Ini uang hasil jual tanaman obat. Lebih dari 20.000. Kok bisa sebanyak ini? Kakak, tunggu sampai semua tanaman di kebun obat laku terjual, pasti dapat lebih banyak dari ini. Nanti kakak tinggal menikmati hidup saja. Baik, kakak simpan dulu untukmu. Nanti beberapa waktu lagi, kakak carikan kamu jodoh. Loh, tunggu dulu. Kamu cuma bawa 100 lebih kilo tanaman obat. Kok bisa laku 20.000 lebih? Jangan-jangan kamu? Xiaofan. Hal yang melanggar hukum ini tidak boleh kita lakukan. Kak, tenang saja. Ini Ibu Su, karena menghargai Mei Mei, baru mau beli jamuku, dengan harga 3 kali lipat. Kalian tunggu di rumah saja, aku mau ke gunung cari jamu. Baik. Jamu Huangjing pilihan yang kamu janjikan untukku mana? Oh, itu, sudah habis dibeli bibimu. Shen Fan, kesal sekali aku. Tat. Ah, Aduh, Beijing Gan. Kilier. Beijing Gan. Kilier. kok aku bisa lupa si nona ini? Tapi tubuhnya lumayan. Jorok. Jangan asal bicara. Ini jelas kamu. Kamu mandi sendiri tapi tidak mengunci pintu. Ini bisa disalahkan padaku, lagi pula, aku juga sudah dilihat habis-habisan oleh kamu. Kamu masih bicara. Kamu percaya aku akan telepon polisi untuk menangkap kamu? Sudah, kalau tidak, aku akan bertanggung jawab untuk kamu saja. Bagus sekali kamu Chen Fan. Kamu tidak hanya melihat aku habis-habisan. Kamu masih mau. Kamu tunggu saja masuk penjara. Sudah ini. Semua ini kesalahpahaman. Kenapa harus begitu serius? Buruk, Fan. Kamu, kakak ipar, ada masalah? Aku apakah datang tidak pada waktu yang tepat? Kakak ipar, bagaimana aku? Aku baru lewat kebun herbal. Lihat, Li Damau sedang mengikuti kakak ipar. Li Damau tergila-gila pada kakak ipar. Sudah bukan sehari 2 hari. Aku khawatir. Li Damau ini masih berani mengincar kakak iparku. Lihat aku hari ini tidak menghabiskan dia. Master Sun. Dulu, Anda membantu keluarga MU memindahkan kuburan, membuat keluarga MU makmur dan berkembang lebih dari 20 tahun. Sekali ini masih merepotkan Anda, lagi memilih satu tanah keberuntungan untuk kami. Tanah keberuntungan kelas atas, dapat ditemui tapi tidak dapat dicari. Apakah begitu mudah ditemukan? Tidak terbayangkan, sebuah desa kecil di pegunungan, bahkan ada tanah keberuntungan seperti ini. Tuan Keluargamu. Kebun herbal itu, tepat adalah tanah keberuntungan yang sedikit jumlahnya. Jika bisa menguburkan kuburan leluhur keluarga MU di kebun herbal itu, pasti keberuntungan terus-menerus, sumber uang luas masuk, generasi penerus, tentu akan kaya dan terkenal. Radziang, cepat, atur orang, tanah itu, ambil untuk aku. Baik. Di sini sepertinya ada seorang preman bernama Li Damau. Li Damau. Kamu, mau apa kamu?
Xue kamu bilang, apa yang aku mau? Sudahlah. Tandat anggani kontrak ini. Aku akan melepaskanmu. Kamu mau membeli kebun herbal keluargaku? Benar, asal kamu menandatangani kontrak ini. 50.000 ini akan menjadi milikmu. Tidak boleh. Kebun herbal itu adalah satu-satunya sumber penghidupan keluarga kami. Jika kebun herbal dijual, bagaimana keluarga kami bisa hidup? Liksue, Yangan kurang ayah. Aku beritahu kamu, hari ini jika kamu tidak menandatangani kontrak ini, aku akan memperkosa kamu, lalu fotomu akan kusebar di grup desa. Kamu masih berani muncul di depan umum nanti? Kembalilah. Xue Ini kamu yang memaksaku. Lepaskan aku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Jaga dia baik-baik untukku, nanti aku urusi dia. Kak, kamu baik-baik saja, bajingan itu tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Xiao Fan, aku kira. Tidak akan, Kak, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Aku antar kamu pulang dulu. Tunggu sebentar. Nanti aku urusi dia. Xiao Fan, jangan gegabah. Kita tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum. Shaju, Ayo kita bicara. lepaskan aku. Aku akan carikan kamu pekerjaan di kota. Siapa yang mau pekerjaan jelek yang kamu atur, lebih baik kamu diam di sini dengan tenang. Tunggu sebentar, Xiao Fan gak akan kembali. Pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shatsu, kamu bodoh sekali. Kamu seperti ini. Aku tidak hanya memberimu pekerjaan, aku juga akan memberimu 10.000 rupiah tambahan. Diam di sini dengan tenang. Kalau masih banyak bicara, aku akan potong lidahmu. Apa bagusnya Chen Fan? Uang 10.000 itu lebih banyak dari penghasilanmu setahun. Kalau berani lagi mengatai Xiao Fan Ge, aku bunuh kamu. Bodoh sekali. Xiao Fengge, kamu datang. Chen Fan, kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja akan baik-baik denganmu. Hitung hutang kita. Aku adalah orang dari keluarga MU, keluarga terkaya. kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau tidak, Keluarga MU tidak akan memaafkanmu. Keluarga MU, kamu hanya orang dari keluarga MU. Seekor anjing saja. MU yang saja sudah kupukul. Apalagi aku takut dengan seekor anjing sepertimu. Sehaju. Ayo. Berikan obat ini kepadanya. Chen Fan, Apa yang kamu beri aku minum? Biasa saja. Cuma, obat perangsang dengan dosis untuk 5 ekor babi betina. hahaha. Hei. Sehaju, lempar dia ke kandang babi. Dia kan lagi gila nafsu. Hari ini, biar kamu puas melampiaskannya. Hai, Chen Fan, Aku salah. maafkan aku. Kumohon, berikan aku penawarnya. Aku Yan Yi. Aku nanti tidak akan lagi mengganggu kakak iparmu. Sekarang baru tahu, sudah terlambat. Chen Fan, kau ini. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayo. Kakak, kamu mau apa? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku di sini, hanya akan merepotkanmu. Lagi pula. Sekarang otakmu juga sudah sembuh. Kalau aku terus tinggal di sini, hanya akan menimbulkan gunjingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan mereka berkata apapun. Xiao Fan, aku ini janda. Sih tidak apa-apa. Tapi kamu belum menikah. Aku tidak bisa membebanimu. Kak, keluarga ini tidak bisa tanpa kamu. Kalau dilihat orang, tidak baik. Aku tidak akan melepaskan. Kalau kamu tidak setuju aku tinggal. Aku tidak akan melepaskan. Dan tanaman obat itu segera dipanen. Kamu tidak membantuku. Siapa lagi yang bisa membantuku? Tunggu sampai hidup kita semakin membaik. Aku lihat siapa yang berani membicarakan kita di belakang. Baik. Aku janji padamu. Kamu lepaskan dulu. Kak, nanti. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Busu, tanaman obat 100 jin kemarin, sudah habis terjual. Sementara itu, produk turunan dari toko obat tradisional Tiongkok kami, juga meningkatkan penjualan cukup banyak. Pagi-pagi sekali hari ini. Ada cukup banyak orang mengantre di pintu lagi, ingin membeli tanaman obat kami. Sepertinya toko obat tradisional Tiongkok kami benar-benar terselamatkan. Busu, sekarang tanaman obat kami
sudah habis terjual. Apa yang harus kita lakukan? Katakan pada orang-orang yang mengantre itu, tanaman obat akan dikirim malam ini. Selain itu, mulai sekarang, setiap orang dibatasi membeli 2 jin per hari. Dengan bahan obat berkualitas tinggi ini, toko obat tradisional Tiongkok kami akan segera membaik. Chen Fan. Agak menarik. Mu Shao, Chen Fan si brengsek itu nggak tahu diri. Mereka nggak mau tanda tangan kontrak. HEI, Ko Shen Fan. Karena kau cari mati. Jean-Gon Salakan à Kunanti. Besok, aku akan pergi sendiri ke desa. Aku akan bu à Diaberlutu. Dan tanda tangan kontrak itu untukku. Li Shui. Kami susap nyari kamu. PA, Li Qiang. Kalian kok bisa datang? Gimana caranya kami bisa datang? Kamu nggak sadar ya? Kamu pikir, dengan blokir dan hapus kontak kami, kamu bisa kabur? Cepat ikut aku pulang. Tidak, aku nggak mau ikut kamu. Kak, ikut kami aja. Kak, Para debt collector itu. sudah ngepung depan rumah. Kalau kamu nggak pulang sekarang, aku sama Pak bisa mati. Shuel, tolongin ayah ya. Aku sudah jual kamu ke Para debt collector ITU. Kalau kamu nggak ikut mereka, aku bisa mati. Aku nggak mau pulang sama kalian. Dulu kamu jual aku ke keluarga Chen. Sekarang mau jual anak perempuan lagi buat bayar utang? Li Shui, jangan kurang ajar. Orang yang kutemuin buat kamu ini, jauh lebih baik daripada keluarga Chen. Baik-baik ikut aku, jangan paksa aku main kasar. Kakak ipar, kamu baik-baik aja? Berdasarkan apa kalian pukul kakak iparku? Chen Fan. Aku sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, Percaya nggak percaya? Aku cabutin mata lo. Kakak ipar adalah orang keluarga Chen. Dia sudah nggak ada hubungan lagi sama kalian. Boka. Kau cari mati ya? Bocah, Li Qiang. Berani-beraninya kau pukul anakku, aku lawan kau habis-habisan. Aduh, jual anak sendiri buat bayar utang judi. gila? Ide macam itu bisa kalian pikirkan. Saozi adalah bagian dari keluarga Chen. Kalau kalian masih berani macam-macam dengan Saozi, awas ku habisi kalian. Kakak jangan tinggalkan kami. Li Shui, dasar anak durhaka. Sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Kalian yang menjualku ke keluarga Chen. Sekarang aku sudah jadi orang Chen. Lupakan saja niat kalian itu. Kamu mau bikin aku mati marah. Kalau tidak segera pergi, jangan salahkan aku nanti. Ayah, lebih baik kita pergi dulu. Dia ini benar-benar berani berbuat nekat. Chen Fan, kau tunggu saja. Bahkan kalau harus mati, aku akan bawa kau sebagai tumbal. Xiao Fan. Maafkan Saozi merepotkanmu. Saozi, kau adalah bagian dari keluarga Chen. Wajar aku melindungimu. Kalau lain kali mereka masih berani datang, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Xiao Fan. Bagaimanapun, mereka adalah keluargaku. Bisa tidak kau sedikit lebih lunak? Saozi, menurutku, lebih baik kau putuskan hubungan dengan keluarga Li lebih cepat. Mulai sekarang, tinggallah di keluarga Chen. Aku yang akan melindungimu. Saozi ke depannya, bergantung padamu. Tenang saja, Saozi. Aku yang akan melindungimu. Kak Fan, kita beneran bisa kaya raya cuma modal tanaman obat ini? Beneran bisa sukses? Kapan pernah aku bohongin kamu? Itu sih enggak. Udah, kamu juga udahan. Gini, kamu pergi ke rumah-rumah lain di kampung. Lihat siapa aja yang mau jual tanaman obatnya ke kita. Kita beli semuanya pakai harga pasar. Nanti kalau udah dapat duit, aku bagi 2 sama kamu. Kita punya duit sebanyak itu? Buat beli tanaman obat sebanyak ini? Suruh pergi ya pergi aja. Cepetan, banyak bacot. Oke. Mau lari kemana? Dasar brengsek. Udah dimanfaatin, sekarang dibuang. Sekarang udah nggak kenal lagi? Jangan asal nuduh, aku cuma lihat bentaran. Lagi pula, kamu juga lihat aku. Kita berdua sama-sama nggak rugi. Kamu. Sudah. Aku bilang, kamu, Nona Su yang terhormat, nggak ada kerjaan apa-apa. Sampai-sampai datang ke kebun obatku. Buat apa? Jangan-jangan kamu mau? Peleceh. Kalau masih berani lihat. Bola matamu kucongkel. Cih. Siapa yang mau lihat? Bidang datar. Siapa yang bidang datar? Aku belakangan ini. Sudah membesar banyak tahu.
Itu juga berkat ramuan pembesar payudaraku. Kalau bukan karena aku, kamu cuma sebesar A. Kamu. Sudahlah, Nona ini nggak mau berdebat sama kamu. Semua ramuanmu ini. Nona ini beli semuanya. Harganya, terserah kamu. Kamu serius? Tentu saja, ramuan-ramuanmu ini. Efeknya untuk membesarkan payudara. Perubahanku belakangan ini. Semua orang bisa lihat. Siapa yang nggak mau jadi lebih besar? Asal bisa jadi besar. 1000 per kilo. Juga pasti ada yang mau beli. 1000 per kilo? Berarti satu gerobakku ini. Kamu nggak bohong, kan? Nona ini, sekali janji tak bisa dibatalkan. 1000 ya 1000. Tapi kamu harus janji sama aku. Setiap hari kasih aku satu ramuan. Jangan ingkar janji. Masa sih? Soalnya, kita berdua kan? Chen Fan, diam. Kalau kamu masih berani ngomong, ramuan-ramuanmu ini, biar busuk di tanah. Halo. Aku tidak bicara lagi. Aku diam saja. Boleh? 1000 rupiah untuk satu. Lalu aku ambil 2000 dan menjualnya. Tak lama lagi. Aku akan jadi wanita kaya. Nah, Nona Su, sebenarnya aku masih punya satu cara. Bisa membuatnya tumbuh lebih cepat. Mau mencoba? Benarkah? Tentu saja. Asalkan dengan teknik pijat turun-temurun saya. Fan, Nona Su, kalian ngobrol apa? Ibu, kabar baik. Nona Su bilang, mau membeli dengan harga 1000 rupiah per buah. Tanaman obat kita. Nona Su, kamu bilang ini benar? Tentu saja benar. Ibu, kamu juga tahu kan? Betapa wanita berusaha untuk cantik. Beberapa ribu rupiah bukan masalah. Kalau kamu tidak keberatan, besok aku akan kirim kontrak. Kalau begitu kalian lanjutkan. Nona Su, biarkan aku menjual tanaman obat hanya kepada kamu. Itu juga bisa. Tapi, kamu harus setuju satu syarat. Sira APA, katakan. Asalkan tidak terlalu berat. Aku akan setuju. Yaitu, aku baru-baru ini. Sedikit kekurangan uang. Lihat, bisa kamu bayar uang muka? Mau uang muka? Bisa saja. Aku jalan jauh di gunung. Kaki sedikit capek. Kamu pijat aku. Aku akan bayar uang muka. Su Xiaomei. Kamu, maksudmu apa sih? Balas dendam, ya? Ya, artinya sesuai dengan kata-katanya. Kalau kamu nggak mau ya sudah. Aku masih ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Nona Su, masih bisa kita bicarakan baik-baik, iya kan? Tekan. Aku tekan. Beijing Gan Mesem, lihat nanti kamu. Masih berani ganggu aku atau enggak? Xiao Fan, Nona Su. Sudah sore nih, mari makan sesuatu. Siap. Young Master, sudah kami selidiki, tanaman obat yang dijual di toko obat Suruosue, itu adalah orang bernama Chen Fan yang memasoknya. Chen Fan, kamu berani sekali, berani memasok barang untuk Suruosue, di depan mataku. Tunggu saja nasibmu. Pasien berikutnya. Berhenti. Semuanya berhenti. Lida Mao, kamu masih berani datang buat onar? Chen Fan. Kamu sudah menghina keluarga MU, bersiaplah mati. MU Jiang Kiki, kalian berdua, kok bisa jadi dekat gitu? Omong kosong, daripada sama Mu Zhou. Masa iya, harus sama si miskin kayak kamu? Chen Fan, lihat enggak, cewek yang dulu, kamu anggap Dewi. Sekarang ada di tanganku, cuma barang mainan doang. Aku aja udah bosan mainin, sepatu bekas yang udah aku buang. Gak nyangka masih ada yang mau pakai. Chen Fan, kamu ngomong apa sih? Miu Xiao, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Waktu aku sama kamu dulu, itu kan pertama kalinya. Kamu yang paling tahu soal itu. Kayaknya kamu cuma iri aja, nggak dapat terus ngomong asam. Berani menghina cewekku, kamu tahu akibatnya nggak? Dengerin baik-baik semua, mulai hari ini. Siapa yang berani jual tanaman obat ke Chen Fan, berarti melawan keluarga MU. Ini adalah orang terkaya di kota kita, MU Xiao dari keluarga MU. Harusnya kalian ngapain? Coba pikir-pikir dulu baik-baik. Boka. Ini akibatnya melawan aku. Mulai hari ini, Camus Jongan Arap. bisa dapat satu tanaman obat pun, dan jangan harap bisa jual satu pun. Jangan berharap. Sur Subakal datant Nolongin Camus. Dia sekarang sedang susah jaga diri sendiri.
Kalau nurut, jual tanahmu ke aku masih bisa kasih kamu jalan hidup. Bangsat, Kamu berani mengancam aku? Kak Fen. Aku bunuh kau. Entame. Beranila entame sini. Di kantor pemerintah aku punya kenalan. Berani sentuh aku? Aku buat kalian membusuk di penjara, dan kau juga. Jangan kira karena bisa sedikit ilmu bela diri, lalu kau jadi jagoan. Jean Ganlupa. Kau masih punya kakak ipar. Catania Diacanticia. Kecantikan secantik ini, masa kau mau nikmati sendirian? Chen Fan. Go. Cuma segini nyalinya, berani-beraninya mengincar kakak ipar? Seumur hidupmu, jangan harap bisa sentuh wanita lagi. Chen Fan, kau gila. Tuan MU adalah orang terkaya di kota ini, menguasai semua bahan obat di kota ini. Apa kau mau membuat tanaman obat semua orang? Tidak laku terjual. Siapa bilang tanamannya tidak ada yang mau? Tanaman obat dari desa kalian ini, semua ku beli. Suryoxu. Cuma modal. Toko obat Tionghoa yang hampir bangkrut itu. Mampu kau telan sebanyak itu? Mampu tidaknya aku menelan. Tak usah Tuan MU pusingkan. Tanaman obat ini, semua akan kubeli dengan harga 2 kali lipat. Direktur Su, kau sedang merusak mata pencaharianku. Tunggu saja pertunjukannya. Aku tawar 3 kali lipat, termasuk tanaman obat kalian tahun depan. Aku juga akan beli dengan harga 3 kali lipat. Aku tawar 4 kali lipat. Aku tawar 5 kali lipat. Busuk, terus naikkan. Aku ingin lihat, sampai setinggi apa kamu bisa tawar. Baiklah, Pak MU. Kamu menang. Tanaman obat ini, semuanya jadi milikmu. Oh iya, mulai sekarang, mereka, tanaman obat setiap tahunnya, harus kamu beli, dengan harga 5 kali lipat. Suryoxu. Kamu mempermainkanku. Kamu sendiri yang terjebak. Bisa salahkan siapa? Camus. Warga sekalian, kalian semua dengar tadi. Dia berjanji akan membeli dengan harga 5 kali lipat untuk tanaman obat kalian. Jangan biarkan dia kabur. Chen Fan, Suryoxu. kalian pasangan serong ini, kalian tunggu saja. Ayo pergi. Minggir. Mingir. Jangan lari. Busu, kamu biarkan MU Ziang membeli semua tanaman obat. Lalu aku dapat uang dari mana? Kerugianmu akan aku ganti secara alami. Nona Su, aku baru saja dengar, toko obatmu hampir bangkrut. Jangan-jangan kamu mau ganti rugi dengan dirimu sendiri? Kamu bilang apa? Aduh, sakit. Tanaman obatmu laris di toko obat tradisionalku. Aku sudah putuskan, akan buat kontrak baru denganmu. Soal harganya, aku tidak akan merugikanmu. Baik, kalau sudah membicarakan kontrak, ayo pergi. Tunggu dulu. Kenapa? Masih ada urusan? Tadi waktu aku datang, mobilku masuk selokan. Bisa tidak kamu cari 2 orang, bantu angkat mobilku? Apa? Mobil masuk selokan? Bantu atau tidak? Baik. Nona Su, melihat demi uang. Aku bantu kamu. Ayo, diam saja ngapain? Kamu mau angkat mobil sendirian? Tentu saja, ototku ini nggak tumbuh sia-sia. Itu mobil, bukan mobil-mobilan. Satu mobil beratnya bisa beberapa ton. Menganggap diri sendiri Superman? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa mengangkat mobilnya, kamu harus memenuhi satu syaratku. Kalau aku tidak bisa mengangkatnya, 1000 kati tanaman obatku, aku berikan gratis padamu. Syarat apa? Kebun tanaman obat keluarga kami masih butuh orang buat pemupukan. Kalau kamu kalah, harus memupuk tanaman obat keluarga kami. Gimana? Baik, aku setuju. Oke, ayo. Pak Su, mobilnya sudah saya bantu angkat. Jangan-jangan mau ingkar janji? Janji saya padamu, pasti saya tepati. Sekarang, lebih baik kita bahas soal kontraknya. Di kota tempat saya, ada 3 toko obat tradisional. Menurutmu, apakah persediaan dari kebun obatmu bisa mencukupi penjualan toko saya? Bukan begitu. Nona Su, tadi kan kamu sendiri yang menyerahkan obat-obatan warga ke MU Ziang. Sekarang malah menyalahkan aku? Jadi, kamu cuma mau pakai obat warga buat asal-asalan, ya? Aku lihat tadi,
Obat mereka, sama obatmu, kualitasnya beda jauh. Kamu sanggup bayar ganti rugi 500.000? Pak SU, memang kami yang salah ingkayani, tapi... Kakak, tenang saja. Kami tidak akan ingkar janji. Kakak urus saja urusanmu. Cepat, sana-sana. Pak Su, uang ganti rugi ini, kami tidak akan bayar sepeser pun, karena aku punya cara, supaya obat-obatan warga bisa sama kualitasnya dengan obat kami. Caranya bagaimana? Pak Su, janjimu padaku, kayaknya belum ditepati. Ya, sekarang malah mau cari tahu, rahasia dagang keluarga kami, ini agak keterlaluan. Ya sudah, baiklah, aku setuju saja. Mau dipupuk di mana? Biar kamu ngomong sembarangan di depan kakakku. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan kapok. Sudah, ikut aku dengan baik. Ibu Su. Ini semua adalah kotoran hewan alami, jangan disia-siakan. Chen Fan, kamu tidak bilang padaku, kalau pupuknya pakai kotoran. Ibu Su, tanaman obat yang kamu makan sebelumnya, semua disiram dengan kotoran hewan alami murni ini. Loh. Ibu Su, jangan-jangan kamu hamil? Omong kosong apa lagi itu? Ibu Su, memukul orang itu tidak baik. Sudah. Pupuknya sudah kuberikan. Sekarang kamu bisa memberitahuku caramu, kan? Inilah caraku. Cukup semprotkan cairan ini ke tanaman obat. Apapun jenis tanamannya, kualitasnya akan jadi 100 kali lebih baik. Cuma ini? Kamu bohong, ya? Kalau begitu, mau kita bertaruh lagi? Mana mungkin ada cairan ajaib seperti itu. Kurasa dia hanya ingin kabur dari denda. Baiklah, aku temani kamu bertaruh. Tapi, kalau kali ini kamu kalah, tidak hanya bayar denda, tapi juga harus ke toko obatku. Bekerja gratis selama sehari. Ah, tidak. Sebulan. Kalau kamu yang kalah? Aku tidak mungkin kalah kali ini. Kalah atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Kalau aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Kamu sendiri bilang, jangan berubah pikiran. Sekali bilang, tak bisa dibatalkan. Direktur Su, ada apa denganmu? Semua karena Chen Fan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Pinggangku sampai terkilir. Jangan asal bicara, Bu, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Lihat saja nanti. Chen Fan, tunggu saja bayar denda. Santai saja. Coba lihat, akar kuning ini benar-benar membesar. Bagaimana mungkin? Di tangan aku, tidak ada yang tidak mungkin. Lihat. Berapa harga cairan ini? Aku beli semua. 1.000? 10.000? 1.000 per gram. Chen Fan, kamu gila ya? Mendingan kamu rampok aja. Tanaman obat untuk pembesaran payudaraku itu, sekarang sudah ada yang nawar, 1.000 per gram. Terus menurutmu, ramuan ini masih mahal? Lagi pula, di dalamnya, cuma pakai 1 gram ramuan. Sedangkan 1 kendi ramuan ini, paling nggak bisa menyemprot ratusan kilogram bahan obat. Jadi menurutmu, 1.000 per gramku ini layak gak? Ini nggak cuma efektif untuk emas, tapi juga berguna untuk semua bahan obat di toko obat tradisional. Kalau kamu nggak sanggup bayar, aku cari mitra lain. Kamu yakin yang kamu bilang itu benar? Beneran? Asli. Aku bisa kasih kamu 3.000 per gram, tapi kamu harus setujui satu syaratku, yaitu ramuan ini hanya boleh dipasok ke aku saja. Wah, 5.000 per gram. Deal. Tapi aku penasaran nih, sebenarnya siapa sih yang sampai mau bayar 1.000 per gram untuk beli tanaman obatmu? Keponakanmu sendiri. Jadi tawar-menawar setengah mati ini ternyata saingan sama Mei Mei? Ini bukan urusanku ya, kamu sendiri yang terus menaikkan harga. Chen Fan, kamu keterlaluan. Aku baru saja berdiskusi dengan Mei Mei untuk urusan ramuan ke depannya. Dia yang akan berkoordinasi denganmu. Besok kamu hanya perlu ke toko obat tradisional Tiongkok untuk menandatangani kontraknya lagi.
Oke, urusan terima uang, itu keahlianku, Busu. Ada hal lain lagi, kalau kamu mau makan di sini, harus bayar tambahan. Kontrak ratusan juta rupiah saja sudah kusetujui denganmu. Makan sekali kamu minta bayar? Ya tentu saja, sayuran ini semua ditanam dengan susah payah oleh kakak iparku. Minta bayarmu itu wajar, kan? Baiklah, ku bayar saja. Tapi apa? Aku dengar dari Mei Mei, kamu membantunya dari A. Jadi C. Aku ingin. Jangan-jangan Busu juga. Kan punyamu juga tidak kecil. Aduh, mana ada wanita yang mengeluh payudaranya terlalu besar? Xiaofan, ayo makan. Aduh, kemarin malam aku capek banget. Busu, kalian. Jangan salah paham ya. Semua salah dia sendiri yang kemampuannya kurang. Urusannya tidak berhasil. Malah bikin dirinya capek setengah mati. Jangan asal bicara. Ini salahku, ini jelas masalahmu sendiri. Kak, sarapan kami tidak makan dulu. Aku bawa Xiaofan ke kota untuk menandatangani kontrak. Aku tunggu di luar. Xiaofan, Busu, dia. Kak, jangan salah paham. Aku cuma bantu dia pijat saja. Sudah, kalian pacaran bebas. Aku juga tidak bisa ikut campur. Sekarang umurmu juga tidak muda lagi. Sudah saatnya cari istri. Kak, jangan ngomong sembarangan. Di hatiku hanya ada kamu. Aku tidak mau cari istri apapun. Xiaofan, lepaskan. Aku adalah kakakmu. Selama ini kamu selalu merawatku. Kalau tidak ada kamu, aku sudah mati kelaparan di jalanan. Sekarang aku tidak bodoh lagi. Sudah saatnya gantian aku merawatmu. Kalau kamu masih seperti ini lagi, jangan harap bertemu aku lagi. Hai! Ini bukan Xiaofan yang serba bisa? Urusanmu apa? Wanita paling paham wanita. Mau aku ajari beberapa trik? Kamu tidak merasa aku terlalu tidak manusiawi, bahkan mengincar saudara ipar sendiri. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar cinta. Kamu hanya melakukan kesalahan yang semua pria akan lakukan. Apa salahnya? Dan dia sudah lama menjanda. Sekarang juga single. Sudah merawat kamu selama bertahun-tahun. Kamu jatuh hati padanya. Juga wajar saja. Asalkan kamu mau mengalah. Aku akan mengajari kamu cara mendekati wanita. Si Yosu akan begitu baik hati? Katakan, apa syaratnya? Sederhana. Beritahu aku, bagaimana ramuanmu dibuat. Kenapa? Kamu tidak ingin mendapatkan dia lebih cepat? Urusan saya tidak perlu si Yosu repot-repot. Aku bisa menyelesaikan sendiri. Ayah. Semuanya gara-gara Chen Fen si bajingan itu. Bagian bawahku jadi tidak berfungsi. Pasti ulah dia. Sekarang benar-benar semua orang yang tidak jelas. Berani-beraninya menginjak-injak keluarga MU. Seenaknya saja. Kepala keluarga MU. Inilah akibatnya jika makam tidak segera dipindahkan. Jika perhitunganku tidak salah, bisnis keluarga Bapak belakangan ini juga pasti mengalami beberapa masalah. Taoist Son, kali ini Bapak harus membantuku. Selain segera memindahkan makam, tidak ada pilihan lain. Hari ini, balasannya menimpa tuan muda MU. Entah kapan nanti, akan menimpa Bapak sendiri. Anak itu harus segera disingkirkan. Taoist Son, anak itu agak aneh. Apa Bapak punya cara untuk mengatasinya? Seseorang yang hidup lama di atas, tempat tinggal ras naga kuno. Mana mungkin meretai tanggani? Taoist Son, maksud Bapak, kebun tanaman obat itu adalah tempat tinggal ras naga kuno? Benar. Berdasarkan penelitianku beberapa hari ini, tempat itu memang tempat tinggal ras naga kuno. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu, tapi sisa orang naganya sudah cukup membuat kalian makmur. Taoist Son, ani sedikit hadiah dariku. Semoga Bapak berkenan menerimanya. Wu Liang Tianzun, kepala keluarga MU, ini. Taoist Son, ini hanya sedikit hadiah. Semoga Bapak bisa menerimanya. Setelah semuanya berhasil, aku pasti akan membalas budi dengan tebal. Kepala keluarga MU, tenang saja. Selama orang tua ini masih ada, pasti akan melindungi keluarga MU, agar selalu lancar dan sejahtera. Saya punya 2 kontrak di sini. Yang pertama ini adalah kontrak yang kamu tanda dengan toko obat tradisional kami. Nilainya 2 juta. Yang kedua ini, asalkan kamu memberi saya formula ramuan itu, kamu bisa mendapatkan 30% saham dari toko obat tradisional kami. Profit tahunan minimal 5 juta. Terima kasih atas kebaikan Ibu Su. Tapi, tipu daya di kota terlalu rumit. Aku rasa, aku lebih baik tetap tinggal di desa.
Dulu ketika aku masih bodoh, warga desa banyak membantu kami. Sekarang aku sudah sukses, aku tidak bisa mengabaikan mereka. Kamu ingin membangun desa? Benar. Sebelumnya, banyak orang pernah memiliki ide seperti ini. Sayangnya, mereka semua gagal. Apakah kamu merasa hanya dengan kamu sendiri bisa menyelesaikan masalah yang tertinggal selama bertahun-tahun? Kalau tidak mencoba, bagaimana tahu bisa atau tidak? Baiklah, demi menghormati kamu. Selanjutnya, di desa kamu, ada produk baru apapun, bisa dibawa ke saya. Aku bisa membeli dengan harga tinggi. Suryoksu. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan itu. MU Ziang, ini kantorku. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja untuk membeli toko obat tradisionalmu. MU Ziang, kamu menghayal. Monkayal. Kamu pikir si bocah ini bisa melindungimu? Apa maksudmu? Maksud apa? Karena si bocah ini. Sebentar lagi akan mati. Ini adalah raja bawah tanah kota ini. Zhao Elong, Pak Zhao. Hari ini, kamu tanda tangani kontrak ini, atau Pak Zhao akan menghancurkan tokomu. Young Master Mu, toko obat tradisional yang bagus begini, sayang sekali kalau dihancurkan. Lebih baik aku yang jadi manajernya. Boleh. Seperti yang kamu mau. 10.000 yuan. MU Ziang, kamu cuma 10.000 yuan. Mau membeli toko obat tradisionalku yang bernilai jutaan? Perhitunganmu keterlaluan. Inilah harga yang harus kamu bayar karena berani melawanku. Kalau kamu melawan, maka ikutlah bocah ini, turun ke neraka. MU Ziang. Sepertinya pelajaranmu kemarin belum cukup. Kamu pikir kamu jago bertarung? Kamu bisa lawan 1 orang, tapi bisa lawan 10 orang? Anak buah Pak Zhao, ada ratusan orang. Membunuhmu itu mudah. Kamu lagi ngapain? Tuan MU nggak bikin kamu kaget kan? Shen Fan, Desar Kampangan. Kamu sanggup ganti rugi kalau Tuan MU kaget? Cepat minta maaf ke Tuan MU. Jiang Kiki, aku bilang nih, kamu cari muka. Paling gak cari cowok yang normal dong. Ikut sama orang ini, bawahannya aja gak bisa ereksi. Gimana? Kamu berencana ngejomblo seumur hidup? Shen Fan, kamu ngomong apa sih? Tuan MU kami itu jagoan. Tuan Mu, betul kan? Diamko. Chen Fan, ternyata memang ulahmu. Inilah akibatnya menghina kakak iparku. Cepat sembuhkan aku. Kalau enggak, gue bunuh kau hari ini. Boleh. Sekarang kamu berlutut dan minta baik-baik padaku. Siapa tahu, kalau aku lagi senang, bisa bantu cari solusi. Shen Fan, Kokarimati. MU Ziang, kamu mau apa? Sekarang kan masyarakat hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Gue bunuh kalian semua di sini hari ini. Gue juga nggak bakal kenapa-kenapa. Hari ini gue nggak cuma mau bunuh kalian. Aku bahkan akan membuat istri saudaramu. Manjadi wanita kantik yang dinikmati semua orang. Apa masih bengong? Serang. Cepat, suruh mereka berhenti. Berhenti. Hari ini aku harus membunuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan lagi menggunakan nama MU. Boka, berani menyinggung Tuan Muda MU? Hari-hari baikmu sudah berakhir. Bos, bicaralah yang masuk akal, ya? Tuan Muda MU menyuruhmu mati. Kamu harus mati. Kawan-kawan, serang. Bos, aku hanya ingin berbicara denganmu dengan masuk akal. Sebenarnya, Bos, kamu adalah bosku. Tidak, Tuan. Tolong, lepaskan aku. Zhao Elong. Apa yang kamu lakukan? Kamu, bangun. Tuan Muda MU, kakiku lemas. Tak bisa bangun. Aku setiap tahun menghabiskan banyak uang untuk memeliharamu tanpa hasil. Camus. Jangan mendekat. Shen Fan, ini Tuan Muda MU. Kalau kamu berani sentuh dia, keluarga MU tidak akan membiarkanmu. banyak omong. Kamu berani memukulku? Tuan Muda Mu. Dia memukulku. Kamu harus membelaku. Shen Fan, Camus, et Shen Fan. Membunuh itu melanggar hukum. Pikirkan kakak iparmu. Camus. Ah. Langanfu. Tuan Muda Mu. Shen Fan. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tak kusangka, kamu cukup jago juga. Busu. Soal ilmu bela diriku,
Masih belum tahu? Chen Fan, kamu, Busu. Maksudku soal ilmu bela diri. Jangan mikir ya macam-macamnya. mana sempat mikir macam-macam. Uangnya sudah ditransfer ke rekening bankmu. Kamu bisa pergi. Busu. Aku baru saja membantumu menyelesaikan masalah sebesar ini. Sekarang langsung usir aku, bukannya ini agak keterlaluan? Lalu kamu mau apa? Kaki saya pegal. Bagaimana kalau kamu pijat kaki saya? Chen Fan, jangan terlalu banyak minta. Kalau saya kalah, apapun yang kamu mau, saya akan lakukan. Direktur Su. Kata-kata itu seharusnya kamu yang bilang, kan? Sudahlah, ternyata Direktur Su juga seorang yang tidak menepati janji. Tunggu. Kenapa? Sudah sadar? Baiklah, saya pijat. Bagus, bagus, nyaman. Saya tiba-tiba berpikir, tanaman di kebun obat ini, kalau pakai pupuk, bakal tumbuh lebih baik, ya? Saya ke pabrik pupuk. Bodoh. Ada orang? Lepaskan saya. Lin, ikuti saja saya. Kalau kamu ikuti saya janji kamu bisa jadi karyawan tetap. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Orang-orang kemana semua? Lepaskan saya. Lin, ikuti saja saya. Lepaskan saya. Boka, siapa yang izinkan kamu masuk? Saya mau beli pupuk. Kalau tidak, saya mau kemana? Chen Fan, Camus. Ketua kelas. Kenapa kamu di sini? Aku ingat keluarga kamu bukan berbisnis, kan? Kenapa bisa berada di tempat seperti ini menderita? Ayahnya yang pecandu judi, sudah menghabiskan harta keluarga. Dia juga bukan anak orang kaya lagi. Sekarang, dia hanya pekerja biasa. Ketua kelas. Yang dia bilang, semua benar. Lin, kamu dengarkan aku baik-baik. Kalau kamu hari ini tidak membuat aku nyaman, siap-siap dipecat. Kerjaan sampah ini, kami tidak mau lagi. Chen Fan. Aku butuh uang. Aku masih ada 2 bulan, gaji di sini. Kalau aku langsung pergi, gaji itu hilang. Lin, kamu masih tahu diri. Ikuti aku dengan baik. Kalau tidak, siap-siap dipecat. Aduh, sakit. Lin, cepat, suruh dia lepaskan aku. Chen Fan, Camus. Le Pascan Diasaja. Kerjaan sampah ini, siapa mau, siapa lakukan. Ketua kelas, masalah uang, aku akan menyelesaikannya. Ketua, kamu butuh berapa banyak uang? Aku bantu selesaikan. Chen Fan. Masalah uang. Aku akan cari cara sendiri. Kamu juga susah cari uang. Aku nggak mau merepotkanmu. Lagipula. Kondisi keluargamu. Ketua, waktu sekolah dulu, kamu sudah banyak bantu aku. Sekarang aku yang bantu kamu. Bukannya itu seharusnya? Terus lagi, aku baru aja dapat uang baru-baru ini. Jangan khawatirin aku. Xiao Fan, kalau gitu merepotkan ya. Kamu tenang aja. Uangnya pasti akan cepat-cepat aku kembalikan. Gak apa-apa, santai aja. Oh iya, Catamerika Malamini. ada reuni teman sekelas. Kamu tahu nggak? Ketua, keadaanku dulu. Kamu juga tahu kan? Siapa lagi yang mau hubungi aku? Nah, pas banget. Kita Malamini. Pergi bareng. Casimerika Kejutan. Wah, Cici, kalian akhirnya datang. Sepet duduk. Pasti ini dia. Muzian. Mushao kan? Mushao. Nanti masih harus. Anda tolong perhatiin ya. Kiki, kamu beneran dapat pacar yang bagus. Nanti. Kamu tinggal tunggu nikmatin hidup aja. Hai. Ani Bukin, Ketrakilas kita, kok baru datang? Sudah datang ya. Malabawa, si kampungan ini. Kayaknya, mereka sengaja cari gara-gara. Kalian mungkin gak tahu ya, si imut ini, sekarang udah gak bodoh lagi. Nggak bodoh lagi? Nggak bodoh? Kamu, aku beliin permennya. Aduh. Si kampungan beneran udah nggak bodoh. Petani kenapa? Tarik garis ke atas 3 generasi. Siapa di sini yang bukan petani? Cepat banget lupa asal-usul. Chen Fan, kamu sok-sokan apa? Kamu cuma petani. Berani-beraninya ngasih pelajaran ke kami. YK. Siapa di sini? Yang nggak lebih sukses darimu, Muse yang aja belum bicara. Siapa kamu? Kita semua kan teman sekelas. Nggak perlu sarkastik kayak gini kan? Lin,
Waktu sekolah dulu, keluargamu kaya, kami hormati kamu. Tapi sekarang, kamu cuma orang miskin. Hari ini kamu boleh datang ke reuni ini. Sudah untung banget, tapi kamu malah bawa SI kampungan ini. Makan aja nggak bisa nutup mulutmu ya? Chen Fan, kamu punya hak apa sampai berkomentar di sini? Reuni hari ini memang diundang kamu? MU Ziang, jaga orangmu. Jangan bikin aku tampar dia. Chen Fan, nama Tuan MU. Boleh sembarangan kepanggil? Cepat-cepat, minta maaf sama tuanmu. Kau cuma orang kampungan. Tuan MU itu, anak orang terkaya di kota ini. Berani-beraninya kau berisik. Sanggetak tahu diri. Bahkan hotel hari ini, juga Tuan MU yang pesankan. Kalau bukan karena Tuan MU, seumur hidupmu. T'as ada qu'ils ont pas tant. Makan hidangan enak kayak gini? Sudah, semuanya. Jaga mulut kalian. Dia ini, soalnya, mantannya Kiki. Kalau kalian ngomong begitu. Kiki juga. Jadi malu. Wah, Tuan Mu kira memang perhatian. Tidak seperti orang lain. Baru dapat uang sedikit, langsung lupa diri. Perhatian? Kalau dia perhatian, gak akan menularkan penyakit itu ke kamu. Chen Fan, maksudmu apa? Itu tanya Tuan MU. Selera khusus, bukan sembarang orang yang bisa terima. Tak disangka, selera kalian berdua berat juga. Tuan Mu, jangan kau memang. Diam. Para tamu, ini adalah yang disiapkan bos untuk kalian. Ramuan kesehatan setelah makan. Wang Ying Sega. Menguatkan darah dan energi. Ini jangan-jangan adalah Huang Jing segar yang sedang hits belakangan ini. Katanya, 1 KD Huang Jing. Harganya minimal 1.000 yuan dan susah didapat. Wah, luar biasa. 1.000 yuan sekali, suruh Oswe ini. Sungguh tega sekali. Aku jual ke dia paling cuma beberapa ratus yuan. Satu bahan obat, dia balik untung 2 kali lipat. Masih MU Shao yang paling punya muka. Bos bahkan bisa mengirimkan sapobat Huangjing seperti ini. Aigreko. Semua. Koba. Jika tidak cukup, Saya akan mata bos. mengirim beberapa piring lagi. 1 kilogram Huangjing saja lebih dari 1.000. Ini bukan merampok uang? Ini kalian tidak tahu, kan? Huang Jing ini tidak hanya menyembuhkan semua penyakit, tetapi juga bisa memperbesar payudara dan merawat kulit. 1 kilogram dijual 10.000. Itu juga normal. 10.000 per kilogram. Orang desa, dengar tidak? Cepat, hirup beberapa kali. Nikmati keuntungan dari MU Ziang. Kamu harus bersyukur. Ini hanya Huangjing. Saya sudah bosan makan. Kalian ingin makan? Saya telepon. Minta orang mengirim 1 keranjang. Chen Fan, kamu pura-pura APA? Ini kan Huangjing segar. Kamu pikir ini obat herbal murahan yang ditanam di rumahmu? Chen Fan, kamu jangan iri di sini. Huang Jing 1.000 yuan per kilogram. Kamu bisa makan? Halo, Suzong. Bantu saya mengirim 1 keranjang Huangjing. Haha. Ayo. Chen Fan. Lebih baik berhenti. Huangjing itu. Bukan yang bisa kita beli. Tenang, ketua kelas. Mereka akan meremehkan saya. Hari ini, saya akan tunjukkan orang desa juga bukan yang bisa mereka ganggu. Chen Fan, Chen Fan. Kamu pikir suruh Oswe mengirimkan barang beberapa kali dia akan datang membantu kamu? Pedagang. Hanya peduli profit. Meskipun kamu jago bertarung, kamu cuma seorang preman kasar. Kamu bahkan tidak bisa menyamai 1 jari kaki MU Shao. Kamu jago bertarung lagi. Terus mau apa? Kamu bisa melindungi keluargamu? Jiang Kiki, apa yang kau mau? Teman-teman, kalian belum tahu ya? Sejak Chen Fan ini jadi bodoh, selama ini yang merawatnya adalah kakak ipar perempuannya. Dia ini selalu sama kakak iparnya. Hubungannya tidak jelas. Katanya sih, dia sudah lama sama kakak iparnya. Tighter such a element. Wahahaha. Chen Fan. Jiang Kiki, kau berani lagi mengoceh. Siap-siap mulutmu kurobek. Chen Fan. Kukup. Bagaimanapun juga, Jiang Kiki adalah wanita aku. Kote retrusant Manginania. Pikir aku mudah ditindas ya? Chen Fan, kekederleluan. Ayah. Cepat minta maaf sama Kiki. Aku minta maaf sama dia, waktu dia memprovokasiku. Kalian tidak lihat, waktu dia bersikap agresif. Kalian tidak lihat, aku cuma memberinya pelajaran. Sekarang kalian suruh aku minta maaf? Kalau tidak mau minta maaf, pergi dari sini. Tempat ini tidak menyambut kalian. Yang harus minta maaf adalah Jiang Kiki. Oran. Patahkan keempat anggota badannya. Buang dia keluar. Siapa yang berani mengusir Tuan Chen? Bukankah itu pemilik toko obat tradisional Waralaba, Suruwashua? Kenapa dia datang? Itu banyak sekali poligonatum. Bapak Chen, poligonatum yang Bapak pesan. Sudah saya bawa. Direktur Su, sudah repot-repot. Dia
Dia benar-benar kenal Direktur Su? Jangan-jangan dia benar-benar pemasok Polygonatum ini? Selamat. Tebakan kalian benar. Bapak Chen Fan adalah pemasok Polygonatum untuk toko obat tradisional kami. Suryoksu. Kamu sungguh-sungguh mau melindunginya? Tidakkah kamu takut akan bala dendam keluargamu? Dengan bantuan Bapak Chen Fan, toko obat tradisional kami tidak hanya meluncurkan Polygonatum, tapi juga berbagai bahan herbal tonik lainnya. Tidak sampai 3 hari, toko obat tradisional kami akan menjadi toko obat tradisional dengan bisnis terbaik di seluruh wilayah ini. Keluarga MU yang kecil itu, tentu saja saya tidak takut. Bapak Chen Fan adalah mitra kerjasama yang setia bagi toko obat tradisional kami. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya, berarti bermusuhan dengan saya, Su Ruosue. Bagus. Sangat bagus, keluarga Su. Kamu akan ingat harga yang harus kamu bayar hari ini. Oh ya, Direktur MU. Saat saya datang tadi, saya melihat lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran menuju ke perusahaan kalian. Sebaiknya kamu cepat-cepat pulang. Kalau tidak, perusahaan kalian bisa habis terbakar. Apa katamu? Halo? Oke, aku segera kembali. Suryoksu. Chen Fan, kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Chen Fan, tadi kami yang salah. Chen Fan, waktu sekolah, kita bahkan sekelas. Kalian tadi tidak bersikap seperti ini. Chen Fan, aku membantumu hari ini. Bantuan yang besar. Kamu mau? Bagaimana membalas jasaku? Kalau begitu, Direktur Su, bagaimana aku harus membalas jasa Anda? Apa yang kuinginkan? Kamu kan sudah tahu. Berhenti dulu. Aku ini jual jasa, bukan jual diri. Chen Fan, kamu. Direktur Su, Chen Fan, bagaimana kalau aku keluar dulu? Ketua kelas, tunggu sebentar. Direktur Su, akhir-akhir ini, toko obat tradisionalmu ini berkembang sangat cepat. Bukankah sudah waktunya merekrut sekretaris? Aku punya rekomendasi orang yang cocok. Ternyata sudah pindah hati. Suka sama dia. Pak Su, makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Ini ketua kelas saya. Aku tahu. Aku benar-benar tahu. Nona Chen, kan? Di sini kami butuh sekretaris administrasi. Tidak tahu apakah kamu mau? Aku? Benar, kamu mau? Terima kasih, Pak Su. Kalau begitu, merepotkan Anda. Aku pasti akan bekerja keras. Yang harus kamu ucapkan terima kasih adalah dia. Tuanmu. Bagaimana keadaan perusahaan? Sebuah kebakaran menghabiskan seluruh perusahaan. Taoist Sun, kali ini kamu harus membantu kami. Jika terus begini, keluarga MU akan hancur. Yang paling penting sekarang adalah memindahkan makam. Kalau tidak, bahkan dewa pun datang, tidak bisa menyelamatkan kamu. Tapi kami sudah mencoba segala cara. Orang itu tetap tidak mau menjual tanah kepada kami. Bukan begitu. Menurut perkiraanku, metode yang kalian sebut itu tidak lain hanyalah ancaman dan iming-iming. Untuk orang biasa mungkin masih bisa. TAPI. Kalau mau menghadapi orang yang dilindungi oleh klan obat kuno itu, sama saja bunuh diri. Ancaman dan iming-iming? Kalian berdua ini ngapain sih? Aya, Diakuma orang Kompengan. Gue gebukin dia gampang banget. Suruh gue minta maaf sama dia? Diam. Besok kau bawa barang dan minta maaf sendiri. Dapatkan maafnya. Dapatkan tanah itu. Kalau tidak dapat, kau tunggu aja mati. Aya, Diakuma orang Kompengan. Suruh gue minta maaf sama dia? Apa yang aku bilang? Itu yang kau lakukan. Banyak bacot. Baik. Aku pergi. Young Mastermu, kita besok benar-benar mau minta maaf ke Chen Fan, si kampungan itu? Minta maaf? Seumur hidupku, aku nggak akan minta maaf ke bajingan itu. Terus kamu mau gimana? Aku udah hubungi Li Damao. Besok aku bawa bulldozer. Gusur kebun obat itu. Nah, gitu dong, tetap aja Mu Shao yang paling jago. Mu Shao, lihat nih, udah malam juga.
gimana kalau kita? Kiki. Lain kali aja ya. Lain kali kita ngobrol lagi. MU Xiao, emang beneran kamu nggak bisa? Diem lo. Cewek gatel. Kok belum pulang juga sih? Kakak. Udah malam-malam begini, belum tidur? Kamu yang ngomong gitu. Udah malam-malam gini, kok baru pulang? Barusan ketemu teman sekelas. Ngobrol bentar. Oh iya? Kartu ini buat kamu. Isinya ada 1 juta rupiah. 1 juta? Dapat duit segitu dari mana? Ini uang muka dari bos Su buat kita. Aku sumpah. Duit ini bersih banget asalnya. Kalau nggak, aku. Udah, jangan lanjutin. Aku percaya kamu. Usur. Berhenti. Cepat berhenti. Li Sue, minggir kalau tidak mau mati. Lida mau. Ini kebun obat keluargaku. Berdasarkan apa kau menggusur kebun obat kami? Berdasarkan ini, mulai sekarang, tanah ini milik keluarga MU. Li Sue, aku kasih waktu 3 menit untuk berpikir. 3 menit kemudian, tidak akan ada satupun tanaman obat di sini. Apalagi orang hidup. Lida mau. Tanah ini milik keluargaku. Tidak akan ada yang bisa merebutnya. Li Sue, kalau kau tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku ya di Kea. Kalian mau apa? Tanah ini bisa disukai tuan muda MU. Itu adalah keberuntungan kalian. Kalau kau menolak tawaran baik, dan malah memilih penderitaan, jangan salahkan aku. Ikat dia. Lanjutkan penggusuran. Siapa yang berani? Lida mau. Sepertinya pelajaran yang kuberikan belum cukup untukmu. Chen Fen, jangan sok jago. Ini perintah langsung dari tuan MU. Kamu berani menantang orang terkaya di kota ini. Keluarga MU, kau cari mati. Hah, keluarga MU, hari ini, bahkan dewa pun turun, takkan bisa sentuh kebun obatku. Chen Fan, jangan tak tahu terima kasih. Serahkan tanahnya sekarang, masih bisa dapat ganti rugi. Kalau tidak, nasib tanaman obat di sini adalah nasibmu. Kalau begitu, mari kita lihat. Apa kamu punya kemampuan untuk itu? Kamu mau apa? Aku orangnya keluarga MU. Jangan sentuh aku. Menginjak-injak tanaman obatku. Chen Fan, kamu berani memukulku. Kamu juga berani ganggu kakakku. Chen Fan, kau berani pukul aku. Kau juga berani mengancamku? Diam saja buat apa? Habisi dia, Xiao Fan. Bagaimana kamu bisa jadi begitu kuat? Jangan datang ke sini, kaki saya. Ini hanya peringatan untukmu. Pulang dan beritahu MU Shah, jika dia masih berani bermain-main dengan kebun herbal keluarga saya. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Ingin membuat saya membayar dengan nyawa? Kamu juga harus memiliki kemampuan itu. Musha, kamu harus membalas dendam untuk saya. Sampa. Bahkan hal kecil ini tidak bisa kamu lakukan. Apa gunanya aku memiliki kamu? Chen Fen? Kamu cukup berani. Lagi pula kamu yang bermain. Chen Fan, MU Shah bisa tertarik dengan kebun herbal keluarga kamu. Itu adalah penghormatan untukmu. Kamu masih tidak cepat menyerahkannya? Aku justru ingin tahu. Kamu adalah putra besar keluarga MU. Kenapa harus terus memegang? Kebun herbal keluarga kami tidak dilepaskan? Ingin tahu? Setelah kamu mati, aku akan memberitahumu. Mari secara formal memperkenalkan. Kedua orang ini adalah raja tentara yang pensiun. Keberadaan yang bisa 1 melawan 100. Dibandingkan dengan preman biasa, tidak tahu berapa kali lebih kuat. Sekarang aku memberikan kamu kesempatan untuk bersujud dan memohon. Pada saat itu, aku akan membuat mereka memberikan kamu kematian cepat. Chen Fen, masih bengong apa? Sepatlah sujud minta maaf pada tuanmu. Kalau tidak, nanti yang mati bukan cuma kamu. Kakak iparmu juga bakal mati. Xiao Fan, bagaimana kalau kita serahkan saja tanahnya? Uang lebih dari 1 juta itu sudah cukup untuk hidup kita di masa tua. Tuan MU, kebun tanaman obat ini kami lepaskan. Kami pergi sekarang. Tolong jangan ganggu kami lagi. Mengganggu? Tidak juga. Bisa saja. Asalkan kau temani aku semalam, aku akan lepaskan kalian. Kau cari mati. Li Xu, inikah caranya kalian minta ampun? Chen Fan, dasar brengsek. Lepaskan tuanmu sekarang. Xiao Fan, kamu. Kakak, tenang saja. Selama aku ada, aku takkan biarkan siapapun mengganggumu. Kebun tanaman obat keluarga kita, aku juga takkan berikan pada siapapun.
Aduh, aduh, aduh. Chen Fan, berani beraninya kau pukul tuanmu. Kau sudah tidak sabar mati, ya? Shen Fan, Kokari mati. Pukuli sampai mati. Chen Fan, hati-hati. Saudari, tenang saja. Aku tidak akan apa-apa. Boka, berani melawan MU Xiang? Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Ayo, serang bersama. Aku ingin lihat seberapa kuat kalian. Ini yang kalian bilang ahli? Ini tidak mungkin. Chen Fan, sejak kapan jadi begitu kuat? Aku tadinya ingin membiarkanmu hidup, tapi sekarang, tidak perlu lagi. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Keluarga NU, cuma sekumpulan penjahat kecil. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Apa? Bagaimana mungkin? MU Xiang. Aku Bunuko. Tolong jangan sakiti dia, Tuan Chen. Ayah, tolong aku. Kau datang untuk menyelamatkannya? Ayah. Tuan Chen, saya sengaja datang untuk meminta maaf kepada Anda. Semua kerugian yang terjadi hari ini, saya yang akan ganti. Ayah, Yakuma orang Kampengan. Ko ini. Diam. Minta maaf pada Tuan Chen. Ayah, ko suru aku minta maaf pada orang Kampengan ini. Minta maaf. Maaf, ayah. Dia sudah memukuliku sampai begini. Kamu masih mau aku? Hei. Aku bilang minta maaf. Kalau kamu berani melanggar perintahku lagi, pintu rumah keluarga MU. Kamu jangan harap bisa menginjakan kaki lagi. Maaf. Apa katamu? Kira. Maaf. Tuan Chen, tenang saja. Nanti pasti akan kudidik dengan baik. Tidak akan kubiarkan dia berbuat jahat lagi. Itu urusanmu. Tapi lihatlah, bagaimana dengan bahan obat-obatanku ini? Tuan Chen, ini 500.000. Sebagai ganti rugi dari saya. Sudah. Kalau lain kali aku melihatnya lagi di luar, berbuat semena-mena. Jangan salahkan aku kalau aku yang mendidiknya untukmu. Tuan Chen, tenang saja. Nanti pasti akan kudidik dengan baik. Itu pasti Chen Fan. Diam. Kalau bukan karena kamu, Xiang juga tidak mungkin. Permusuhan dengan orang itu. Ayah, Kiki Diabukan. Diam. Mulai sekarang, kalau kamu masih ada hubungan apapun dengannya, pintu keluarga MU tidak akan kamu injak lagi setengah langkah pun. Berkemas, ikut aku. Ayah. Mau pergi kemana? Ke rumah Chen Fan untuk minta maaf. Taoist Sun Bilong. Besok adalah batas waktu terakhir kita. Kalau kita tidak memindahkan makam leluhur ke kebun herbal ini, besok seluruh keluarga kita akan mati. Kalau kamu mau balas dendam, tunggu sampai kita memindahkan makam leluhur ke kebun herbal ini dulu. Ayah, ini tidak mungkin benar, kan? Jangan banyak omong, ikut aku. Kenapa? Menyesal? Mau minta uang 500.000 itu kembali? Tuan Chen, kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya datang kali ini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Tuan Chen, ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Semoga Anda berkenan menerimanya. Musang memberi salam pada ayam. Katakan saja. Ada apa? Bapak Chen, sejujurnya, saya memang ada sesuatu yang ingin saya minta pada Anda. Bisakah Anda menjual kebun herbal Anda itu kepada saya? Membeli kebun herbal keluarga saya? Benar, harganya. Silakan Anda sebutkan. Saya pasti tidak akan menawar 5 juta, 10 juta. Terserah Anda. 10 juta? Membeli kebun herbal keluarga kami? Benar. Keluarga NU ini, kenapa justru menginginkan kebun herbal keluarga saya? Jangan-jangan, mereka punya rahasia yang tidak boleh diketahui orang? Ingatlah, sebagai pewaris suku obat kuno, jangan biarkan habitat suku obat kuno. Yatu kai tanggan orang jahat. Sudahlah, bicaralah. Kalian menginginkan kebun herbal keluarga saya. Sebenarnya mau apa? Bapak Chen,
Mengenai alasannya, saya sungguh tidak nyaman untuk mengatakannya. Anda lihat. Tidak nyaman, ya? Baik, tidak masalah. Kalau begitu, silakan pulang. Chen Fan, jangan keterlaluan. Ayahku sudah memohon seperti ini padamu. Kau masih terus mendesak. Kamu anak durhaka. Sujud. Minta maaf pada Bapak Chen. Sikap hormat seperti ini dari Tuan Muda MU, saya tidak pantas menerimanya. Kalian lebih baik pulang saja. Masih bengong apa lagi? Cepat sujud. Minta maaf. Chen Fan, kutunggu saja. Begitu kebun tanaman obat itu jadi milikku, kuhancurkan kau berkeping-keping. Chen Fan, sebelumnya aku yang salah. Aku tak seharusnya menyentuh wanitamu, apalagi tidak menghormati kakak iparmu. Kakak ipar, sebelumnya aku salah. Kumohon, tu mon sur Chen Fan. Ampuni aku kali ini. Katakan, untuk apa kalian mengincar kebun tanamanku? Apa sebenarnya tujuan kalian? Tuan Chen, kami mohon. tolong selamatkan keluargamu. Kepala keluarga MU. Apa maksudmu ini? Jika sebelum matahari terbenam besok, makam leluhur keluarga kami tidak dipindahkan ke kebun tanaman obat itu, keluarga MU kami tak akan ada yang selamat. Apa kalian ditipu orang? Hah? Bukannya kalian masih hidup baik-baik saja sekarang? Masa bisa mati? Tuan Chen, saya jamin. Saya sama sekali tidak membohongimu. Semua yang kukatakan padamu itu benar. Aku, Mu Xinghua, bersumpah kepada langit. Tidak ada satu kata pun yang dusta. Beberapa hari lalu, kebakaran di perusahaan kami adalah bukti terbaiknya. Hampir saja terbakar mati di dalamnya. Xiaofan, bagaimana kalau kita bantu dia saja? Cuma mengubur satu orang. Nggak butuh lahan yang besar. Dulu, Dewi itu, secara pribadi memberitahuku. Kebun tanaman obat itu sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat. Jangan-jangan, mereka sedang mengincar tempat tinggal suku obat kuno itu? Kebun tanaman obat tidak boleh diberikan kepada mereka. Nona Su, keluarga kami, keluarga MU, tidak pernah punya permusuhan denganmu di masa lalu. Juga tidak punya konflik baru-baru ini. Kalau kamu tidak mau bantu kami, sudahilah. Sekarang kamu. Kamu seharusnya tanya anakmu yang baik itu. Sudah melakukan apa saja? Anak durhaka, kamu mau menghancurkan keluarga MU? Nona Su, apapun yang dilakukan Ziang, saya bersedia memberikan ganti rugi. Aku tidak butuh ganti rugi kalian. Mengingat kamu sudah membantuku menghasilkan uang, akan kuberitahu kamu sebuah berita yang menggemparkan. Keluarga MU bisa menjadi orang terkaya di kota ini, karena 20 tahun lalu ada seorang pendeta Tao menemukan lokasi makam yang bagus. Dengan mengorbankan lebih dari 20 nyawa, barulah mencapai kesuksesan seperti sekarang. Meski tidak tahu apa rencana mereka kali ini, apa yang mereka inginkan, tapi pasti tidak ada niat baik di baliknya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong? Mu Xinghua, dalam hal ini, siapa di kota ini yang tidak tahu? Kalian berdua, ayah dan anak, sudah menumpahkan berapa banyak nyawa? Kalian sendiri yang paling tahu. Hebat. Sungguh luar biasa. Kepala keluarga MU. Tadi di depanku kamu menangis terseduh-seduh. Tapi sebenarnya di belakang. Sudah merencanakan. Setelah mendapatkan kebun obat ini, bagaimana caranya membunuh kami, ya? Karena kalian sudah tahu, maka aku tak perlu lagi menyembunyikannya. Dengar baik-baik, Chen Fan, sebelum besok pagi. Kalau kau tidak menyerahkan kebun obat itu kepada kami, kau tunggu saja ajalmu. Kepala keluarga MU, tampaknya, kau masih belum menyerah ya? Chen Fan, kutegaskan padamu, kebun obat ini sudah pasti jadi milikku. Dewa menghalangi, bunuh dewa. Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Kalian. Takkan ada yang bisa lolos. Xiaofan, bagaimana kalau kita serahkan saja kebun obat itu kepada keluarga MU? Kalau tidak. Kak, keluarga MU itu tidak bisa diajak bicara. Meski kita serahkan kebun obat itu sekarang, belum tentu mereka mau berhenti begitu saja. Lalu harus bagaimana? Kalau tidak. Apakah kita harus menunggu mati di sini? Xiaofan, ayo kita pergi sekarang. Kita pindah dan hidup di tempat lain.
Aku tidak percaya. Mereka bisa menguasai segalanya. Tenang saja, Kak. Selama aku ada, tidak akan ada masalah. Jangan ngomong besar deh. Aku tahu kau bisa sedikit ilmu bela diri, tapi keluarga MU punya banyak preman. Berapa banyak yang bisa kau lawan? Bagaimana kalau begini? Kalian ikut aku ke kota kabupaten. Aku akan minta Bibi untuk menyewa beberapa pengawal untuk kalian. Kurasa keluarga MU seharusnya tidak akan berani bertindak gegabah. Terima kasih atas kebaikan Nona Su. Kami akan tetap di desa, tidak akan pergi kemana-mana. Kalau mereka berani datang, akan kubuat mereka tidak bisa pulang. Ngomong-ngomong, yang bener nih, kamu kesini buat apa? Ya buat apa lagi? Tentu saja datang untuk minta ramuan darimu. Sibuk banget ya? Sudah berapa lama kamu nggak kasih aku ramuan? Dulu, ada yang bilang, cuma mau jual ramuannya ke aku. Terus gimana sekarang? Ini juga nggak bisa disalahin. Siapa suruh bibimu bayar lebih banyak? Kamu. Sudahlah. Kamu juga udah bantu bibiku. Urusan klinik pengobatan tradisionalnya. Kali ini aku maafin. Tapi kamu harus janji. Nanti ramuan untuk kecantikan dan pembesaran payudara. Yang efeknya paling bagus harus untuk aku semua. Boleh saja. Tapi, kalau mau efek pembesaran payudaranya maksimal, harus tetap dikombinasikan dengan teknik pijat khusus ciptaanku. Dasar kamu, Chen Fan. Nggak cuma mau cari untung dariku, mau cari untung dari orang lain juga. Aku. Aduh. Sudah, jangan mukul lagi. Tuan Mew, gimana? Besok, bisa pindah kuburannya nggak? Master Sun. Anak itu keras kepala. Sekeras apapun tidak mau menyerahkan tanah itu. Ayah, besok aku bawa lebih banyak orang. Aku tidak percaya tidak bisa menghabisi dia. Bocah itu, kemampuannya luar biasa. Bahkan bulldozer pun bukan lawannya. Besok, meski kau bawa banyak orang sekalipun, tetap saja bukan tandingannya. Sun Daoshang. Apa Anda punya cara untuk membasmi bocah itu untukku? Caranya, memang ada. TAPI. Sun Daoshang. Silakan katakan saja. Menjalankan metode ini sangat merugikan. Saya ini sangka. Sun Daozang. Ini semua tabungan keluarga MU. Asal Anda bisa bantu basmi si brengsek itu. Setelah keluarga MU sukses nanti, pasti akan kuberi hadiah besar. Baiklah, saya akan bantu kalian kali ini. TAPI. Menurut yang kalian katakan, kemampuan bocah itu tidak lemah. Jadi, saya harus menyiapkan formasi terlebih dahulu. Nanti, kalian cari cara untuk memancingnya masuk ke dalam formasi. Begitu. Baru bisa benar-benar aman. Sun Daoshang. Tenang saja, asal Anda siapkan formatnya dengan baik. Sisanya, serahkan pada kami. Ayah, urusan ini, serahkan padaku. Aku akan segera bawa orang ke sana, untuk menculik kakak iparnya itu, dan membawanya ke sini. Tidak boleh. Hari ini siang, kita sudah membuat mereka curiga. Kalau langsung menculik kakak iparnya, agak kurang baik. Chen Fan, cepat bangun. Apa yang kamu lakukan, siang-siang begini? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kamu. Cepat ikut aku. Bibi saya didahan oleh keluargamu. Kamu buru-buru mau kemana? Kakak, kamu tetap di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Muzieng, dasar brengsek. Cepat lepaskan bibiku. Kamu ini. Bibi, kamu. Kamu tidak ditahan? Su Mei Mei, ada-ada saja caramu mempermainkan orang. Ngene. Kamu ini bagaimana? Bibi, sekretaris kamu yang telepon saya bilang, kamu ditahan oleh MU Ziang. Makanya aku ajak Chen Fan untuk menyelamatkan kamu. Aku baik-baik saja. Dari mana kamu mendapat kabar burung? Sial. Ada apa? Halo. Chen Fan. Dangar Suaraku. Terke Ju. Ya? MU Ziang. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Jangan marah-marah dong. Kalau kau sampai membuatku takut, tanganku bisa gemetar. Nyawa kakak iparmu ini bisa tidak aman. MU Ziang.
Berani-beraninya kau sentuh kakak iparku. Aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Kebun tanaman obat. Aku kasih waktu setengah jam. Kalau kau tidak sampai, siap-siap saja mengurus jenazah kakak iparmu. Halo. Chen Fan, kamu pergi sendirian terlalu berbahaya. Lebih baik kita laporkan ke polisi dulu. Tidak usah, masalah ini bisa kuhadapi sendiri. Dawas-san, urusan hari ini akan kuserahkan padamu. Tidak apa-apa, begitu 7 pembunuh ini diaktifkan, di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa hidup keluar dari 7 pembunuh ini. Mu Xiang, Kau pengecut yang tak tahu malu. lepaskan aku. Diamco. Wanita. Sudah lama menjanda. Pasti kau Songak Ezepion. Sebentar lagi, setelah Chen Fan mati, aku akan menyayangimu. Bahkan jika aku mati, Aku tak akan biarkan kau menyentuhku sedikit pun. Mau mati? Kau harus punya kemampuan dulu. Lepaskan aku. Diam, jangan ganggu. Acara minum tehku dengan Master Sun. Kemari. MU Xiang, hentikan itu. Aduh. Chen Fan. Kupikir. Kau takut mati dan tidak berani datang. MU Xiang, lepaskan kakak iparku. Ada masalah apapun, hadapi aku saja. Lepaskan dia. Boleh saja. Beri aku setengah jam. Biarkan kakak iparmu melayaniku sampai puas dulu. Kau sanggup? Chen Fan. Diamco. Jangan buru-buru. Dia masih di luar formasi. Tunggu dia masuk ke dalam formasi. Banyak cara. Untuk membunuhnya. Chen Fan. Kamu bukan hebat-hebat amat, kan? Kamu berani datang menyelamatkan dia? Fan kecil, cepat pergi. Di sini mereka sudah menyiapkan jebakan. jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam. Wanita. Chen Fan, aku beritahu kamu. Kalau aku benar-benar dipaksa, aku akan mencari beberapa pengemis, membawa kakakmu. Biar mereka mencicipi rasanya janda ini. Kamu ini orang gila. Cepat lepaskan aku. Kalau masih berani bicara omong kosong, aku langsung bunuh kamu sekarang. Chen Fan, kamu bukan ingin menyelamatkan kakakmu, kan? Kamu berani datang? Mungkin. Kamu takut? Atau Wanita ini, di mata kamu tidak berarti sama sekali. Siapa bilang aku takut? MU Xiang. MU Xinghua. Kamu berdua sudah berkali-kali mengganggu aku. Hari ini, sudah saatnya kita menyelesaikan ini. Fan, kamu bukan lawan mereka. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Meskipun aku mati, mereka juga tidak akan membiarkan kamu. Diam. Tutup mulutmu. Kalau kamu masih berteriak, teriaklah. Chen Fan. Kamu bukan hebat-hebat amat, kan? Kamu bukan ingin menyelesaikan ini dengan aku, kan? Datanglah. Aku berdiri di sini. Xiang, sudahlah. Dia juga tidak punya nyali untuk itu. Bunuh dulu perempuan ini, lalu kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? For Meizuku, tak ada yang bisa menembusnya. Hari ini, dia harus mati. Hahaha. MU Xiang, kamu berhenti. Master Sun, Cepat gunakan formasi. Naga hijau dan macan putih berjalan di kedua sisi, menyembunyikan ketajaman, menyerap energi, mengambil air dan cinta. Formasi 7 pembunuh untuk hantu dan iblis. Langit dan bumi akhirnya menunjukkan kekuatan gaib. Memang hebat Master Sun. Formasi ini memang sesuai dengan reputasinya. Chen Fan, kamu mati. Siapapun yang memasuki formasi 7 pembunuh tidak mungkin keluar hidup-hidup. Dalam 3 menit, dia pasti akan hancur lebur tanpa sisa. Kamu jangan melawan lagi. Dia sih Sudah mati. Baka, jangan carry lagi. Formasi ini, aku sesendengan susupaya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menembus formasiku. Belum tentu. Menurutku dia sudah pasrah, siap menunggu ajal.
berani melawan keluarga MU. Ini Adalah akibatnya bagimu. Ini adalah Son, Taoist son, Ada Masala APA? Dia adalah pewaris turun-temurun suku obat kuno. Kita benar-benar celaka. Taoist son, Pewaris turun-temurun apa? Kenapa kau sangat takut padanya? Aku benar-benar gila. berani melawan pewaris turun-temurun. Suku obat kuno. Aku benar-benar tidak tahu diri. Taoist son, kau. Selesai. Benar-benar selesai. Bukannya kau hebat, Serondia. Aku ingin dia mati. Tuan, semua ini karena mereka yang menghasutku. Kumohon Tuan berbelas kasihan. Perry hamba jalan hidup. Kau telah menodai tempat peristirahatan Dewa Obat Kuno. Hidup dan matimu bukanlah urusanku. MU Xiang. MU Xinghua. Hari ini kita harus menghitung hutang kita dengan baik. Chen Fan. Apa Yang Camus pas mercant di sini? Aku adalah orang paling kaya di kota ini. Kamu mau mati? Siapa yang hidup atau mati? Belum pasti. Kamu 2 orang, kasus pembunuhan, keuntungan ilegal, dan lainnya. Ikut kami untuk investigasi. Chen Fan. Suryoksu. Kamu 2 tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kamu. Seluruh hidupmu, tunggu saja di penjara. Kakak. Xiaofan, kakak pikir tidak akan melihatmu lagi. Kakak, tenang. Dengan aku di sini, aku pasti akan melindungimu baik-baik. Kakak. Kita. Xiao Fen yang nakal. Kamu masih memanggilnya kakak? Swear.